Hi guys, welcome to my YouTube channel with me Nahum Perang. I am 20 years old. I'm from the second semester English study program Tribuana Kalabahi University. I think this is my first video. So for the first video I want to tell you about my experience when I conducting the survey the children aged 3 years old. Jadi teman-teman, dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu melakukan survei terhadap anak berusia 3 tahun. Baik, jadi teman-teman, pada tanggal 13 Juli 2022 saya bersama dengan beberapa teman saya melakukan survei terhadap anak berusia 3 tahun terhadap anak sekolah minggu dari gereja Etus Pudor. Yang pertama yang perlu kita ketahui, anak adalah generasi penerus bangsa, yang dimana pengajaran dan pembelajaran pendidikan itu harus diterapkan, terutama di dalam keluarga. Pendidikan paling utama adalah dalam keluarga. Nah, sehingga peran keluarga itu sangat penting dalam mendidik seorang anak, terutama anak yang berusia 3 tahun. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada anak usia 3 tahun itu masih dalam tahap beradaptasi. Nah, sehingga perlu perhatian khusus dari orang tua untuk bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anak tersebut. Nah, sehingga anak-anak yang berusia 3 tahun dalam masa perkembangannya dia bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tidak boleh lakukan. Nah teman-teman, dari survei yang saya lakukan terhadap 5 orang anak berusia 3 tahun, tentunya mereka memiliki perbedaan-perbedaan khusus. Nah, jadi anak yang pertama itu dia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan keempat anak lainnya. Nah, sehingga di situ saya dapat simpulkan bahwa perbedaan itu dia terkadang muncul juga dari perbedaan bulan lahir. Kenapa demikian? Karena ada anak yang sama-sama berusia 3 tahun, tetapi bulan lahirnya itu tidak mungkin sama. Ada anak yang lahirnya lebih dulu, ada anak yang lahirnya terkemudian atau terbelakang. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa anak yang lahir lebih dulu tentunya bahwa pemahamannya itu lebih dibandingkan dengan anak yang lahirnya dari belakang, walaupun sama-sama berumur 3 tahun. Nah, kemudian untuk anak keempat anak lainnya, mereka ini memiliki kemampuan-kemampuan khusus, memiliki kemampuan-kemampuan khusus juga yang perlu diasah dan perlu untuk terus dikembangkan. Nah, sehingga peran orang tua itu sangat penting dalam hal ini, dalam mendidik dan memberikan pengajaran yang terbaik. Dari survei tersebut juga dapat saya tangkap bahwa untuk anak-anak yang berusia 3 tahun, alangkah baiknya tidak boleh diperbiasakan dengan menggunakan handphone. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada anak usia 3 tahun itu dalam masa perkembangan mereka akan
berusaha untuk beradaptasi terhadap mana yang baik, mana yang membuat mereka merasa nyaman, maka mereka akan terikat pada hal tersebut. Nah, sehingga kenapa saya mengatakan bahwa alangkah baiknya tidak boleh perbiasakan anak untuk menggunakan handphone Android. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi otak, mempengaruhi mata, bahkan juga itu akan terbawa sampai ketika dia bertumbuh, beranjak-anjak menjadi seorang dewasa, seorang remaja maupun menjadi seorang dewasa. Baik, jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah sebaiknya anak pada usia 3 tahun, saya sampaikan kepada setiap orang tua untuk sebaiknya tidak perbiasakan anak dalam menggunakan handphone Android, karena itu akan sangat mempengaruhi intelektual, mempengaruhi karakteristik, bahkan juga mempengaruhi sistem saraf, mempengaruhi mata juga. Kemudian pesan berikut adalah pendidikan itu sangat penting. Dan perlu saya sampaikan, pendidikan yang paling utama itu adalah dalam keluarga. Sehingga peran keluarga sangat penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Untuk itu, sekian dari saya. I think that's all. Thank you. And don't forget to like, comment, and subscribe.